Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah lagi ya, soal cyber security. Oke, minggu depan minggu lalu kita sampai mana? Gue udah lupa. Coba kita lihat ya, kita sampai mana minggu lalu ya? Saya udah lupa ingat. Ini dia, penggunaan jaringan. Kita kuliah sampai kapan sih, Man? Kita kuliah sampai kapan? Nggak tahu. Sama kan? Hah? Enggak, yang ngajar beda, tapi jadwalnya kan sama harusnya. Emang kamu semester 3? Oh alah. Kayak semester 5 aja. Oke. Bentar. Tolong di chat kalau masih saya agak lupa saya sampai mana soalnya kuliahnya. Oke. Kita akan masuk ke ini aja ya. Ini kalau nggak salah kemarin itu udah masuk ke serangan-serangan udah semua, kita sudah masuk ke coba kita masuk ke sini ya. Overview cyber security, terus kita akan coba masuk ke vulnerability analysis. Oke. Saya lupa ingat soalnya. Overview cyber security secara umum kalau kita ngelihat cyber security itu kita ngelihat peta ini, kalau saya caranya lihat peta ini kira-kira seperti ini. Jadi ada internet, ada intranet dibagi dan server biasanya ditaruh di tengah. Ada 2 firewall. Oke. Cuman hari ini seringkali web server, DNS server, mail server segala macam ditaruh di dekat intranet, taruhnya di data center. Jadi ini sekarang seringkalinya dipisah sih sebenarnya. Terus pertahanannya ada beberapa, ada trusted system operasi, authentication, host base ini yang ada di mesin, ada di host, kemudian ada yang ditaruh di appliance. Ada mail server, kadang-kadang ada buat monitoring, filtering, supaya kalau ada attachment virus segala macam bisa di-delete. Web server pakai HTTPS, ada VPN, kriptografi, dan sebagainya. Kita coba saya masuk ke miro.com. Miro. Pada kenyataannya hari ini kita lebih rumit sih sebenarnya. Saya tadi ngutak-ngatik ngoprek, bentuk security-nya lebih ribet. Saya kasih lihat yang inilah ya. Bentuk security-nya kira-kira seperti yang ada di gambar ini sekarang banyaknya. Nih. Jadi kalau kita bikin pertahanan, bentuknya kira-kira seperti ini sekarang. Jadi kita masuknya di data center. Jadi kita mainnya data center, benar-benar data center, tidak lagi ada intranet aja, tidak disambungin ke internet, sama sekali tidak disambungin. Kemudian dari internet, biasanya server-servernya akan dipisahin satu service, satu server. Jadi yang depan ini ada kotak web server, ini web server, di belakangnya ada database server, mesinnya pisah. Jadi bentuknya kira-kira seperti itu. HTTPS kita aktifkan di web server, firewall diaktifkan di web server, ada intrusion detection system, ada host IDS, ada network IDS, supaya kita bisa monitoring apa yang terjadi. Si developer sama si operator, DevOps ini operator akan masuk ke server, 2 server ini lewat VPN. Biasanya kita makanya OpenVPN yang aman banget. Kita tidak langsung masuk ke server itu, kita biasanya masuk ke mesin lain lagi, dan kita itu bentuknya OpenVPN server, dan ini bentuknya jump host supaya bisa masuk ke mesin-mesin ini di belakangnya.
Kira-kira seperti ini bentuk yang real ada di lapangannya. Yang ini sering disebutnya highly secure information infrastructure atau bahasa Indonesia SAKTI. Coba T-nya 2. SAKTI. Oke. Ini dia. Yang bikin teman saya Pak Gildas. Ini silakan dibaca-baca. SAKTI. Ini dibikinnya sama Gildas Deograd, Lumi. Tahun 2013. Jadi hampir 10 tahun yang lalu dibikinnya. Bentuknya kayak gini kira-kira SAKTI itu. Beres ya? Oke. Nah, sekarang kita jadi sekitar 20 tahun yang lalu bentuknya seperti ini, sekarang bentuknya seperti ini. Beda sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi, itu kira-kira peta. Oke, jadi overview-nya kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke vulnerability analysis. Vulnerability analysis itu pada dasarnya kita menganalisa server yang kita pegang itu ada masalah atau enggak. Salah satu yang bisa kita pakai adalah Nikto. Ini saya gedein ya. Nikto kita bisa ngecek apakah servernya bermasalah atau tidak, apakah punya backdoor atau apa segala macam, kita bisa cek pakai Nikto. Oke, caranya ini bisa kita klik, tapi kalau cara yang paling blow on mah kita cari aja Nikto kali. Oke, kali. Jadi ini tool-tool yang ada di Kali Linux. Cara makainya nggak susah, cuman ini aja. Ini hasil akhirnya. Wih. Wah, pada rajin nih sekarang. Oke. Kita akan coba masuk. Jadi ini jaringannya kira-kira seperti ini. Kita punya server yang akan diserang. Ada Mikrotik, ada Kalinux. Kalinux akan mengevaluasi server ini. Jadi ini biasanya tool yang dipakai sama auditor jaringan untuk ngecek apakah servernya bermasalah apa enggak. Masuk ke Kali. Oke. Oke. Ini saya masuk ke Kali. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Kayaknya mendingan lihatnya di ini saya deh. Ono Center /wiki Nikto. Kita lihat ya pakai Nikto. Nih, jadi caranya Nikto --host, hostnya apa? Oke, bisa -c all, hostnya juga apa? Nah, sekarang kita akan praktekkan ini. Ini outputnya bisa dipakai cari duit. Intinya gitu doang sih. Jadi kalau kita diminta jadi auditor security, kita tinggal di Nikto sudah ada di Kali Linux. Nikto kayak gini. Nih kalau kita enter keluar error, tidak ada hostnya. -c all, terus hostnya adalah host http:// IP-nya adalah berapa nih IP-nya? If config 192.168.100.254. Oke, saya akan 192.168.254/dvwa1.9. Enter. Oke. Sorry. Minus host, kayaknya gitu deh. Ini dia langsung, dia lagi ngevaluasi, langsung keluar target IP sekian, port sekian, terus kelihatan bahwa dia jalanin Apache, Ubuntu, anti-click jacking, not present, cross-site scripting protection header, not defined, as content, cookie, PHP session ID created without HTTP only flag, segala macam. Jadi masalahnya langsung dia kasih lihat. Jadi ini adalah laporan buat pemberi kerja biasanya nantinya, gitu ya.
kalau kita orang baik. Kalau kita orang jahat, ini bisa dipakai buat mengeksploitasi server. Jadi oke, servernya punya masalah ini, kita bisa exploit apa aja dari server itu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Oke, dan ini kita pakai buat ngasih laporan buat pemberi kerja bahwa kita punya masalah ini. Oke, sekarang ini udah beres niktonya. Sekarang kita akan coba yang lain lagi. Jadi kita masih urusan vulnerability analysis. Jadi vulnerability analysis itu jadi masalah kalau kita harus menganalisa banyak mesin sekaligus. Oke. Ada Grabber, ada W3AF dan sebagainya. Ada banyak sih sebenarnya. Ada Legend dan sebagainya. Oke. Saya akan langsung loncat ke yang lebih gampang buat kita semua. Jadi ada namanya helium.sh. Harusnya saya masukin ya. Ini yang bikin, ini kalau kita lihat bahasa Inggris semua ya. Automate secure testing with powerful cloud-based tools. Try to scan your website. Ini bahasa Inggris semua. Tapi sebenarnya bikin orang Indonesia semua. Cuman targetnya dia internasional gitu. Waduh, ada Ono di sini. Halah. Ada Ono yang ngasih komen. Ya udah. Jadi Helium ini yang bikin teman-teman Cyber Army endorse nih. Cyber Army.id kalau nggak salah. Nih teman-teman Cyber Army, kalau Anda pengen berkiprah sebagai pengen jadi bug hunter segala macam, bisa gabung ke Cyber Army juga ya. Nih. Jadi Cyber Army juga punya tim bug hunter, kita bisa join sebagai bug hunternya juga, dan Cyber Army bisa kerjasama sama perusahaan-perusahaan segala macam. Kalau mau dicariin bug, ada bug hunternya, nanti bug hunternya akan ngecek website perusahaan tadi, dan kalau dapat bounty, dapat duitnya, nanti bagi hasil lah, kira-kira kayak gitu. Oke, itu bug hunternya Cyber Army. Nah, di sini dia juga ada Helium, dia bikin Helium supaya bisa melakukan analisa, tapi analisanya tidak kayak Nikto yang tadi. Ini tadi Nikto kan ini banget ya, command line banget, jadi rada horor. Helium Nikto tuh kayak gini banget. Kalau yang ini udah GUI, lebih enak. Oke, dia ada yang pakai duit, tapi yang free-nya lumayan bisa dipakai. Nah, ini gue lupa passwordnya apa. Lupa saya. Bener gak? Mudah-mudahan bener. Oh, bener. Oke. Save. Lupa. Oke. Nih, kelihatan nih hasil akhirnya saya lagi ngetes beberapa website. Ada Open Course ITT saya tes, LMS Ono Center. Ini websitenya semua adalah website yang saya bisa akses lah. Saya bisa nggak dimarahin ngetes. Jangan ngetes website-website yang kita nggak punya nggak bisa gitu ya. Tapi dia nyediain website namanya testportalhelium.sh. Ini bisa kita pakai buat tes juga sih. Oke. Ini kelihatan kayak gede ini. Ini kelihatan Tangerang Selatan Kota.go.id punya 5 yang warna kuning, medium, punya 5 yang warna biru, low. Oke. Jadi totalnya 55, informational 3. Total dari tes lama ini saya kira-kira kayak gini bentuknya. 38% medium, 38% low, ada yang 3 informational. Total volume 13, target yang kan ada 6. Ini ada LMS Ono Center dan sebagainya, dan yang bermasalah Tangerang Selatan Kota.go.id bermasalah. Oke.
Nah, cara ngetesnya gimana? Ini gampang banget kalau ini tesnya. Kita tentuin dulu targetnya. Misalnya saya tambahkan, oke, Ono Center, ORID, ini Ono Center Web, oke, tambahin. Oh, target udah ada, ya udah. Karena targetnya udah ada, nggak akan saya tambahin lagi ya, soalnya udah ada nih. www.onocenter.id udah ada. Oke, sekarang kalau mau nyeken, tinggal dicontreng aja di sini. Terus mau di-scan apa? Ini ada website scanner, network scanner, API scanner, ada brute force, CMS scanner, find DNS, apa segala macam, banyak banget di sini. Mau scan apa yang kita kerjakan, oke, ada WordPress scanner, Whois scanner, dan sebagainya. Kita bisa lakukan di situ semuanya. Oke, saya akan scan misalnya yang blow on aja lah ya, cross-site scripting scanner, oke, XSS di Ono Center. Cuma gitu doang. Targetnya adalah www Ono Center, multiple scan mau enable atau disable. Sekarang kondisinya disable. Kalau mau enable saya enable, bisa juga. Oke, terus mau kasih jadwal enggak? Oke, kalau mau dikasih jadwal, saya bisa jadwalin kapan. Oke, supaya kita nyekennya pada saat kondisi jaringan lagi nggak dipakai. Misalnya kita jadwalin 1 minggu misalnya, supaya nggak ganggu orang kerja. Yang penting yang ini, I am authorized to scan this target and I agree to the term of service. Jadi saya bisa klik yang ini, karena itu www Ono Center saya yang pegang sendiri, ya udah nggak masalah, kita start scan. Udah, cuma gitu doang. Nanti dia akan ini diantrikan di queue, dan ini kita akan lihat hasilnya. Oh, lagi scanning dia. Dia langsung lagi scanning nih. Oh, completed. Nah, tapi nggak ada apa-apanya. Karena emang nggak bisa di cross-site scripting sih. Sengaja si Ono jahil banget ya. Ini nggak bisa di cross-site scripting, jadi completed tapi kosong. Nggak ada hasil. Oke, karena ini situs ini nggak bisa di XSS, nggak bisa. Oke, tapi hasilnya nol nih kan. Oke, kira-kira kita bisa bikin report juga kalau ada perlu. Kalau kita kasih duit sekarang logonya adalah helium. Tapi kalau kita kasih duit ke heliumnya, kita pakai langganan yang berbayar, heliumnya bisa diganti dengan logo kita sih. Kira-kira bentuknya cuma gini doang sih, jadi enak banget sih kayak gini. Ini bisa diatur-atur lah. Jadi silakan dimain-mainin ini dimainin. Lagi alamatnya adalah helium.sh, tapi jangan coba-coba nyeken website yang beneran. Maksudnya yang kita tidak punya tanggung jawab di situ. Yang kita jadi bisa masuk penjara. Soalnya di sini ada kata-kata I am authorized to scan this target and I agree to the term of service. Konsekuensinya apa? Waktu kita nyeken dan sebagainya, itu ada lognya, ada catatannya di Helium. Kalau kita nyeken misalnya website presidenri.go.id misalnya, dan ketahuan, ya udah masuk penjara kita urusannya. Ya. Jadi yang namanya vulnerability analysis bentuknya seperti ini, outputnya kira-kira mana tadi teh? Outputnya kira-kira kayak gini. Oke, jadi bisa kelihatan kayak gini sih outputnya. Kalau ini kita pakai Nikto ya. Oke, saya saraninnya pakai ini atau pakai Helium sih sekarang. Kalau mau gampang sih pakai Helium aja. Bayarnya nggak mahal. Coba kita lihat bayarnya berapa ya. Kita coba lihat dashboard lagi. Bayarnya nggak mahal sih asli. Mana pricing tadi tuh ada price. Setting my account.
Kita bisa punya tim juga sekalian. Kok nggak ada sih account? Ini lagi cari harga. Oh, ini pricing ini. Ini harganya kira-kira seginilah. Yang profesional sekitar berapa nih? 300.000 sebulan, tim bisa 72.000 sebulan, itu tim ya. Atau bisa dikecilin nggak sih? Nah, ini bisa kelihatan. Tim jadi 21, 72 atau enterprise perusahaan. Oke, jadi bisa seperti ini kira-kira. Oke, jadi 21, 72 perusahaan. Nah, ini kalau IDR biasanya lebih murah tuh kan, lebih murah. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi 240.000 sebulan. Kalau kita dapat kerjaan kayak vulnerability analysis segala macam sih lumayan sih. Kalau cuma 240.000 sebulan sih ke cover lah. Oke. Soalnya yang free ini kalau buat belajar oke free, cuman kita banyak dibatasin, targetnya cuma 2 scan per bulan, log cuma 10 log, kalau ini bisa banyak banget sih. Oke. Apalagi yang ini, yang corporate. Corporate itu misalnya BSSN, nah ini kacau seperti ini. Gitu ya. Jadi kira-kira kita ngelihat harga seperti ini jadi oke banget sih sebenarnya. Oke, ini saya tutup lagi, saya berarminya, ini beres. Nih. Jadi ini kira-kira kalau kita melihat yang namanya ini ya, vulnerability analysis, kira-kira kayak gitu. Kalau masih berani mati, silahkan coba Grabber, W3AF, Legend, segala macam. Kira-kira outputnya kira-kira kayak Helium tadi sih. Bentuk-bentuknya kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang masalah paling besarnya, contoh. Ini saya masuk ke BSSN aja contohnya. bssn.go.id. Jadi BSSN, Kominfo, apa segala macam, mereka punya beban harus menganalisa keamanan. Jadi vulnerability analysis itu menganalisa kelemahan dari server-server pemerintah sih. Nah, BSSN salah satu ininya, salah satu bagiannya, dia punya ininya nggak ya? Struktur organisasinya bisa kita lihat nggak ya? Tapi kalau bisa kelihatan nanti dalam struktur organisasinya BSSN, salah satunya adalah menganalisa situs-situs keamanan situs-situs baik pemerintah, swasta, dan sebagainya. Jadi persis melakukan vulnerability analysis buat web-web tadi. Nah, yang jadi masalah adalah orangnya BSSN terbatas buat melakukan itu semua. Jadi orangnya cuma puluhan orang lah, nggak sampai ratusan ribu orang, jadi puluhan orang buat analisa. Bayangkan satu situs kalau dianalisa serius, satu aplikasi, analisa serius butuh waktu bisa 3 hari sampai 1 minggu. Padahal situs pemerintah itu ada 700-an. Itu pemerintah doang, belum yang swasta. Pemerintah itu 700, masing-masing situs menjalankan banyak aplikasi, bisa belasan aplikasi. Misalnya 10 aplikasi, berarti 700 kali 10, berarti 7.000 aplikasi. Bayangkan kalau satu aplikasi harus analisa 1 minggu, berarti 7.000 minggu. Jadi lama banget sih. Orangnya kurang. Jadi harus pakai mesin yang analisa itu semua. Oke, setelah itu analisa, baru dia bikin yang namanya indeks kami ini. Oke. Jadi kita lagi butuh banyak banget orang-orang buat membantu keamanan internet di Indonesia. Orangnya kekurangan banget. Oke. Jadi mereka bikin indeks kami ini. Kemudian dia menilai kira-kira kategori situs ini pemerintah ini bagus nggak sih? Ini bisa dilihat pakai indeks kami ini sih sebenarnya. Ini kalau nggak salah ada 5 tingkat. Ya benar kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan masih di kondisi awal, bahkan tadi pagi aja banyak situs GoID yang jebol sih sebenarnya. Di kuliah tadi pagi, situs GoID-nya jebol, parah dah. Oke.
Paling gampang mah gini lah, masuk ke sini tulis judi online. Tadi pagi kan tesnya gini, judi online. Oke, kan daftar judi online, kita lihat aja siapa yang masuk. Ini milikanmiddleschool.org, itu masih bukan punya ini. Nah, ini padepok.go.id, ini perizinan Jambi Kota.go.id. Ini udah GoID, Jambi, Kota Jambi. Coba kita klik, buka di ini. Langsung daftar situs online. Parah kan? Parah banget. Jangan khawatir, banyak banget. Kayak gini mah. Ngeri dah. Bukan. Di deface. Di deface, di hack. Ini situs Jambi Kota.go.id beneran. Dirubah jadi slot, gacor. Parah dah. Aduh, ampun dah. Ya gimana mau bener orangnya, pada brengsek semua, pada. Jadi kebanyakan mereka pengadaan barang doang. Jadi kalau udah suruh kayak ngerjain kayak gini-ginian, BSSN nggak bisa. Jadi kita kekurangan orang, Republiknya kekurangan orang, butuh orang banget yang ngerti cybersecurity sih sebenarnya. Jadi lowongan kerja untuk ini sebenarnya peluangnya gede banget. Beres ya? Sip. Oke, itu tadi toolnya yang paling gampang. Kalau saya cenderungnya pakai Helium, kalau enggak bisa pakai Nikto atau pakai yang lain. Tapi cara berpikirnya kira-kira gitulah. Ini ya, kira-kira ada W3F, OpenS, Legion segala macam. Oke, sekarang minggu lalu saya udah nerangin saya mana ya? Yang server security udah belum ya? Udah ya? Basic server security udah belum sih? Ini belum? 20 keamanan server belum? Oh serius belum? Walah. Serem banget ya. Oke ya udah. Ini Oke, ini versi cepat aja ya. Supaya saya bisa. Sekarang udah 10.30. Oke, versi cepat. Bagaimana kita memperkuat keamanan server. Ini ada 20 teknik nguatin keamanan server. 1, semua komunikasi harus dienkripsi. Jangan pernah pakai FTP, Telnet, Airlogin, RSA. Terus kalau ada software yang nggak perlu, buang. Semakin banyak software, semakin banyak aplikasi di server kita, semakin banyak, kan tiap aplikasi buatan manusia ya, pasti ada hole-nya, ada bolongnya. Kalau makin banyak, bolongnya kemungkinan bisa makin banyak, makin gampang dijebolin. Jadi kita harus nyari aplikasi mana yang nggak dipakai, buang-buangin. Terus satu mesin satu aplikasi. Oke, jadi caranya gitu. Satu mesin satu aplikasi supaya kalau jebol mesin tadi nggak merembet ke aplikasi yang lain. Jadi makanya bentuknya kira-kira kayak gini. Ini ada database server, web server, nanti ada mail server. Itu semuanya dipisahin semua. Jadi kalau kita punya mail server ya bisa lagi aja di sini. Salah. Ke-delete lagi. Bego. Ini database server. Jadi kalau kita punya mail server, pisahin aja di sini lagi. Mail server. Mail server. Nanti kita pasang lagi firewall di sebelah sana. Firewallnya, salah lagi. Firewall tak pasang situ. Jadi nanti semua harus dari sebelah sini masuknya ya. Lewatin firewall itu. Ini sambungannya nih. Database connect ke web server, kayak gini bentuknya. Oke. Jadi bentuk-bentuknya kayak gini, semua server dipisah-pisahin. Oke. Nah, nanti kita lihat. Terus kita sebaiknya pakai Linux Security Extension, artinya semua file system dienkripsi. Yang seru adalah use password. Di sini kita harus bisa ngecek password yang lemah. Cara ngeceknya gimana? Di-hack. Jadi akunnya di-hack, passwordnya dijebolin. Terus kita cek umur password, kita atur umur password.
kita harus bisa maksa user buat ngerubah password, kita juga maksa user yang passwordnya udah kelamaan dibatasin, kemudian juga kalau ada user yang berkali-kali gagal login, kita bisa disable. Terus kalau ada password yang kosong, kita paksa supaya usernya pakai password. Kemudian juga kita harus ngecek apakah ada user yang non-root pakai user ID 0, kira-kira gitu. Disable login root. Keamanan fisik server juga kita bikin. Fisik tuh maksudnya gini ya. Kalau kita lihat data center kan bentuknya kayak gini nih. Ini data center ya. Server-server di data center bentuknya kayak gini, gambar data center ya. Bentuknya rak banget sih. Ini data center bentuknya rak kayak gini, bersih, dingin. Kalau kita nyebutnya kulkas sih, sebenarnya bukan data center. Pokoknya masuk sini sengsara banget dah, kedinginan. Udah gitu. Siapa? Kemana? Ke punyanya ke Tangsel? Bukan yang punya Rio. Oh, alah. Bentuknya kayak gini kan? Iya. Nah, pertanyaannya udah pernah masuk yang kayak gini, udah ada cage-nya. Nih, dimasukin kerangkeng. Iya, ada yang di pinggir. Ada. Nah, ini karena biasanya permintaan dari si klien, si customer, saya pengen servernya ditambahin lagi. Itu secara fisik di kerangkeng kayak gini nih. Harusnya nggak boleh panas juga, lo geblek kalau panas. Kacau. Nanti ada desain data center, ada desainnya, ada sendiri lagi data center. Masalah paling besar di data center adalah panas sama listrik. Dua masalah besar. Oke. Jadi data center masalah besarnya di panas sama listrik, dan ini mainannya buat gede banget. Orang servernya parah dalamnya. Oke. Jadi bentuknya kayak gini. Oke. Itu keamanan fisik. Terus kalau ada layanan yang tidak perlu, kita harus cari pakai port scanning, atau kita cek ada port yang ngaco enggak, kita bisa cek. Kalau perlu kita hapus Windows juga harus dihapus sebenarnya. Terus kita bisa hardening si sysctl, hard disk juga dipisahin sebaiknya. Jadi /var sama /home bisa, /var sama /tmp bisa. Ini jangan disatuin, parah. Oke. Versi 6 dimatiin kalau nggak dipakai, tapi hari ini kita lagi berusaha supaya tahun depan atau dalam 2 tahun ini kementerian lembaga sama Pemda dan sebagainya bisa jalan IP versi 6 semuanya. Dan ini kita punya masalah besar soalnya orangnya nggak ada. Jadi kalau bisa sih pada belajar IP versi 6. Soalnya nggak banyak kampus-kampus yang ngajarin IP versi 6 dan orangnya hampir nggak ada sih di Republik ini. Oke. Terus kalau kita dapat aplikasi yang user ID atau group ID-nya bermasalah, kayak filenya world writable, nah itu kita harus matiin itu binary. Kalau nggak ada ownernya, buang juga. Autentikasi kalau bisa dipusatin, bisa pakai Kerberos atau pakai LDAP, loggingnya harus kita monitor terus nih. Oke, coba kita akan coba praktekin. Salah satu komunikasi data kalau bisa di encrypt semuanya. Yang udah sering saya pakai adalah SCP sama SSH. Saya akan coba demoin AirSync. Oke. Ini yang AirSync ini jarang yang pakai, jarang yang tahu. AirSync biasanya dipakai buat ngupdate file. Oke. Dan di sini kita akan yuk. Udah. Oke, kita akan ngupdate file. Kalau SSH sama SCP mah biasa buat ngopi file sama buat login ke tempat lain. AirSync itu biasanya dipakai buat backup file, gitu ya. Jadi misalnya ini jaringannya kira-kira kayak gini. Saya punya Kali Linux, ini ada server, ini ada mikrotik. Oke. Nah, ini saya pengen supaya file yang ada di servernya dikopiin ke mikrotik semua. Oke.
Nih, saya akan masuk ke sini. Sorry, saya masuk ke server. Ini saya udah masuk ke server di Mikrotik. Ini saya kalau nggak saya ulang lagi lah biar kelihatan. Saya masuk ke server SSH ke ono @192.168.100.254. Oke. Siapakah 1254 ini? Nah, ini if config, ini servernya memang IP-nya 192.168.100.254. Sekarang saya dari Kali Linux, saya masuk ke situ supaya gampang semuanya. Nah, kita bisa aktifin AirSync, ada catatannya ada di wikinya saya. Oke, AirSync. Silahkan baca-baca. Ini cara kerjanya cuma gini aja. Biasanya kalau kita makanya CP copy file 1 ke file 2 atau folder mana. Cuman foldernya ada di mesin lain, kira-kira kayak gitu. Oke, AirSync kira-kira gitu. Dan bagusnya AirSync, dia hanya ngopi file yang berubah aja. Kalau filenya nggak berubah, nggak akan dikerjain apa-apa. Oke. Jadi caranya kira-kira gini. Kita bisa install AirSync pakai apt-get install AirSync, cuman kalau di Ubuntu AirSync udah keinstall duluan, jadi nggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah cuman kita edit etc default AirSync supaya AirSync enable true. Oke, saya akan masuk ke server. Saya udah masuk ke server, saya jadi clear layar, sudo su etc default AirSync. Oke. Di sini AirSync enable-nya udah dibuat true, jadi bisa AirSync bisa jalan. AirSync udah keinstall duluan. Sekarang saya coba lihat vi etc airsyncd.conf dan kita harus ngeset program ID filenya apa, use chroot yes, user ID sama group ID, nobody no group gitu ya. Maksimum connection-nya 5 di sini. Bisa kita rubah sih. Cuman kalau 5 udah bikin server lumayan kerja berat kalau ada 5 sekaligus. Kalau saya lagi di rumah, biasanya kalau saya lagi backup file, saya kadang-kadang sampai 20 sambungan sekaligus ke servernya. Servernya pingsan-pingsan tuh kalau udah kayak gitu. Oke. Saya akan edit etc airsync.d conf. Ini saya udah bikin di sini. Oke. Dan saya bikin 2 folder. Yang satu nanti dibaca sebagai backup, adanya di home ono backup, satu data ada di var data, gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini. Oke, CD backup, ada testing percobaan, ada folder namanya dodol. Saya masuk ke home ono backup, CD dodol. Ada file namanya coba, more, coba. More, coba. Isinya ini cuma coba-coba. Oke. Sekarang kita masuk ke sini, exit. Oke. Saya di sini backup udah ada sih. Alah. Oh, saya balik dulu. Oke, saya di sini ada folder backup, ada data, CD backup, tadi ada dodol ya. Oh, dodol nggak ada. Oke, saya akan buang dulu, remove min rf backup, remove min rf data. Saya bikin dulu folder backupnya, saya ulang, tapi kosong nih ya, nggak ada isinya, clear layar, ls backup, ls backup. Yes. Balik lagi. Jadi saya ada di home directory, ls backup, kosong, nggak ada isi apa-apa. Oke. Nah, sekarang saya akan lakukan AirSync dari server ke sini. Di server itu ada folder dalam backup ada dodol isinya coba txt, terus dalam backup ada testing percobaan. Kalau kita lihat isinya more, testing percobaan kayak gini. Ini cuma testing percobaan aja, ini saya tambahin. Oke. Sekarang saya akan AirSync. AirSync, ini dia, -u AirSync, IP-nya 192.168.100.254/backup/bintang.
masukin ke folder backup. Itu ya. Jadi cuma kayak gitu aja, enter. Oke, coba kita lihat sekarang backup isinya apa. Sekarang sudah ada semua, dodol ada, testing percobaan ada. Kalau kita lihat testing percobaan isinya ini cuma testing percobaan aja, ini tambahan saya tambahin CD dodol more coba txt, kita bisa lihat ini cuma coba-coba aja. Jadi file semua langsung masuk semua. Oke. Sekarang saya coba backup. Ini ada testing percobaan txt, sekarang saya masuk ke server lagi, VI testing percobaan txt-nya saya buang ya. Ini saya tambahin, saya buang nih. Ini cuma testing percobaan aja saya buang. Oke. Yang di backup sekarang kondisinya more testing percobaan masih ada tulisan kata-kata, ini saya tambahin. Sekarang saya akan rsync lagi nih. Ini rsync, enter, cd backup, more, testing percobaan. Sekarang udah isinya cuma testing percobaan aja. Kata-kata ini saya tambahin udah hilang. Oke, cd backup dodol. Coba saya akan rubah backup. cd dodol. Nggak usah lah. Saya masuk sini server lagi ya. Saya masuk dodol. Dalam dodol saya tambahin satu file lagi. Tambahan.txt. Saya kasih file namanya tambahan, isinya cuman coba 1, coba 2. Cuman gitu doang ya. Clear layar. Kalau saya ls, ada 2 file namanya coba txt sama tambahan txt. Saya more tambahannya. Cuman ada kata-kata coba 1, coba 2. Sekarang coba masuk ke Kali Linux lagi. Oke. cd titik-titik, clear layar. Saya ada di home directory lagi. Saya akan rsync. Sekarang saya masuk ke dalam backup, dodol. Ada coba txt sama tambahan txt. Coba kita lihat tambahannya. Tambahan txt-nya isinya coba 1, coba 2. Jadi udah masuk. Jadi sesederhana itu caranya supaya kita bisa copy-in file dari satu sama lain. Oke. Jadi itu teknik-teknik komunikasi yang kita pakai SCP, SSH, sama rsync. Ini dipakai banget soalnya tadi DevOps, developer sama operator, kalau mau masuk ke dalam database, ke server di belakang di data center, kita harus pakai SSH, SCP, atau rsync buat komunikasi ke dalam situ. Tapi sambungan pertama kalinya pakai OpenVPN, udah gitu kita masuk lagi ke dalam pakai rsync dan sebagainya tadi. Beres ya? Jadi caranya kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Ini saya tutup aja. GNU PG kita akan praktekkan, nggak tahu kayaknya hari ini nggak akan bisa. Besok mudah-mudahan, minggu depan mudah-mudahan ada waktu. Saya berusaha cepat hari ini. Kalau kita bisa cepat, bisa selesai banyak. Untuk melihat aplikasi yang ada, kita ini kebetulan server yang dipakai adalah Ubuntu, jadi kita makainya dpkg list. Jadi kita akan coba masuk ke server, ini server, cd clear layar, dpkg list. Enter, kita bisa lihat software apa aja yang ada. Contoh yang tidak berguna, ini contohnya. Ini contoh yang tidak berguna. Wireless Regulatory Database. Nggak kepake karena server kita nggak punya Wi-Fi, jadi percuma sebenarnya ini nggak dipakai, bisa kita buang kalau mau. Yang lain lagi yang nggak kepake apa nih? Nih saya cari ya. TCP dump. Oke. Itu buat nyadap. Jadi itu agak berbahaya ada di server karena kalau hacker berhasil masuk, dia bisa ngedump data yang ada di server dan udah gitu data yang hasil di dumpnya bisa diambil dan dia bisa ngelihat macam-macam. Cuman TCP dump ini kepaksa diinstal karena dipakai oleh si Snort. Snort itu adalah intrusion detection system yang akan membutuhkan TCP dump karena tekniknya intrusion detection system adalah dia akan nyadap paket, gitu ya. Yang satu lagi yang ini nih Samba.
Samba biasanya nggak saya pakai. Samba itu network file sharing lah kalau di Windows ya. Dan itu makanya Samba. Dan itu bikin masalah karena kita bisa file sharing virus dan sebagainya. Jadi kalau kita kalau kepaksa ya kepaksa diinstal. Tapi kalau nggak ada ya sebaiknya jangan diinstal. Kalau nggak ada Windows segala macam nggak usah diinstal lah Sambanya. Soalnya bikin masalah aja itu. Gitu ya. Jadi kira-kira itu. Jadi harus sering lihat-lihat kayak ginian dan harus ngerti ini buat apa. Kalau nggak dibutuhin, buang aja. Cara buangnya cuman apt, remove, purge, nama filenya aja. Ini filenya yang ini ya. Nih, whiptail, wget, itu nama file. Tinggal itu aja di remove. Beres, hilang. Beres ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini tadi satu layanan, satu mesin. Oke. Kita bisa jaga update kernel dengan apt update sama apt upgrade. Kalau mau bisa, cuman ini mungkin berlakunya sampai 5 tahunan lah. Kalau udah di atas itu mending install ulang aja lah, soalnya suka bermasalah. SE Linux kalau berani mati silahkan dipakai. SE Linux itu mengencrypt ya. Jadi seringkali file sistem yang kita pakai di-encrypt dan sebagainya juga. Jadi kita bikin masalah nih. Kalau sampai lupa password, kacau. Nah, sekarang urusannya dengan password. Untuk proteksi password kita bisa nginstall lib pam-crack lib. Oke. Terus konfigurasinya ada di common-password. Oke. Jadi ini di-install dulu. Ini baru common passwordnya diaktifin, diedit. Oke. Kita bisa nambahin misalnya kayak gini di common passwordnya, password require pam-cracklib.so. Oke. Retry 2 kali, minimum length 10, default 6, nah ini bisa diatur-atur. Contoh kalau retry 2 kali berarti kita ngasih izin 2 kali nyoba. Setelah 2 kali nyoba, tergantung kita mau diapain tuh makhluk. Oke. Terus password minimal 10, panjangnya 10 karakter, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, untuk mengecek password yang lemah, caranya ada 2 file, passwd sama shadow disatuin, kemudian di unshadow dulu, kemudian kita hajar pakai John. Kalau sampai passwordnya jebol, berarti kita punya masalah, passwordnya lemah banget. Oke. Dan kita harus ngasih tahu usernya atau kita paksa usernya untuk ganti password. Nah, kita bisa set umur password dengan change age, mau berapa hari, kita X-nya itu berapa hari. Kalau mau dapetin informasi, passwordnya sudah kadaluarsa atau belum, kita bisa pakai change -L. Username ini kadaluarsa atau enggak, bisa dilihat. Dia ngelihatnya ke etc shadow sih sebenarnya. Di situ ada parameter expired dan sebagainya di situ. Kalau kita mau ngedit, mau rubah, kita pakai change age, itu bisa kita rubah mau berapa hari, panjangnya berapa karakter, word-nya berapa hari sebelumnya, bisa dirubah-rubah pakai parameter ini. -M besar, M kecil, -W, kita bisa berubah. Oke. Kalau kita mau paksa rubah, kalau kita tahu usernya ini brengsek, passwordnya parah banget, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita bisa paksa rubah pakai change age -D 0, usernya yang mana. Jadi pas usernya masuk, dia akan maksa usernya untuk merubah passwordnya lagi. Oke. Kita juga bisa ngatur berapa banyak password yang lama diingat sama sistem operasi. Di sini ada remember 13. Jadi 13 password ke belakang dia ingat. Jadi kalau user yang ngerubah password, kalau masuk dalam daftar 13 password ke belakang, nggak akan diizinin. Pasti dia akan bilang lagi, ini password udah pernah dipakai, tolong ubah pakai yang baru lagi. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau kita pengen ngunci account, kalau berapa kali login gagal, kita bisa lock kunci, kita bisa caranya pakai ini nih. Kita edit common auth-nya dari pamd-nya, kemudian ada ditambahin require pam tally no magic root, kemudian require pam tally pam tally-nya harus biasanya udah install,
bersamaan dengan pamlib-nya ini. Nah, ini ada kata-kata deny 3. Kalau 3 kali gagal, dia akan lock 300 detik. Oke, 300 detik nge-lock dulu. Kenapa sampai kayak gitu? Soalnya software-software buat ngejebolin password itu biasanya akan nyoba berkali-kali. Kalau ini diaktifin, kalau 3 kali gagal, dia nge-lock 300 detik. 300 detik itu sekitar 5 menit ya. 5 menit ke-lock, kekunci 5 menit. Nggak bisa dipakai tuh akunnya. Tunggu 5 menit baru bisa dipakai lagi. Oke. Kalau mau dikunci banget, password -L username kekunci, atau kita mau buka unlock password -U username unlock. Oke. Kalau mau ngecek apakah ada akun-akun yang passwordnya kosong, kita bisa pakai AWK. Nggak tahu nih AWK ada nggak di sini? AWK. Oh, oke. AWK ada. Oh, ini dia ada nih. Paste. Alah. Susah. Susah. AWK -F titik 2 kutip. Ini bahasanya shell ya. etc password. Nanti kita bisa ngelihat username-nya apa aja, bisa kita lihat dengan program kayak gini. Kalau $2, kalau nggak salah apa sih? Lupa dia. 3 apa nih? Nah, ini adalah user ID. Yang kita tertarik adalah user ID 1000, 1001 sama 1002. Itu manusia soalnya itu. Oke. Tinggal dilihat aja kira-kira itu adalah Ono, guest sama tamu. Itu manusia tuh. Jadi kita bisa ngecek dari kolom. Ini tadi buat lihat kolom ya. Shadow. Coba use 2. Nah, ini kacau nih. Shadow kita bisa ngelihat password sih sebenarnya. Cuman passwordnya ini masih di hash. Nanti dibantuin sama John the Ripper, hash ini kita jebolin sih. Gitu kira-kira cara bekerjanya. Kita bisa lihat ada yang ada password benerannya nih, tapi di shadow ya. Oke, jadi dengan AWK kita bisa ngecek macam-macam, dan ini kira-kira caranya kayak gini. Ini dia $2 sama dengan 0. Dia ngelihat aja di shadow. Terus pastikan tidak ada akun non-root yang mempunyai user ID sama dengan 0. Oke. Coba kita coba ya, AWK -F kutip ini, coba $3. Tadi mana sih? Coba kita lihat lagi. $3 sama dengan 0. $3 sama dengan 0. Benar nggak? Coba lihat. Print aja langsung. Nggak usah pakai ini, print aja. Ini password bukan shadow yang kita lihat. Password. Nah, keluar outputnya adalah yang punya user ID 0 hanya root. Dan ini jawaban yang benar. Kalau ada 2 user yang punya user ID 0, nah itu masalah. Kira-kira kayak gitu. Jadi pakai AWK kita bisa ngecek macam-macam. Jadi programnya kira-kira cuma kayak gini doang sih. Ini program script buat sistem operasi kira-kira kayak gini lah. Nah, kemudian kita disable login root. Kita contoh yang bahaya login root adalah SSH. Ini saya cerita jujur aja ya. Saya pernah pegang servernya jebol waktu itu. Karena SSHD-nya waktu itu
rootnya diizinin masuk. Akhirnya hacker masuk sebagai root. Tapi gara-gara saya juga bisa jadi root, saya masuk sebagai root, kemudian saya rubah password, saya masuk jadi root, saya jadi sudosu, saya jadi root yang sana kita bisa delete. Oke. Nah, ini kita bisa edit SSHD config-nya, permit root login-nya no. Coba kalau kita lihat di sini, etc SSHD config-nya permit login-nya nggak ini default-nya nggak bisa sih. Cuman di sini tidak ada prohibit password-nya. Harusnya no aja. Coba di bawah. Nggak ada. Hihihi. Di sini nggak diaktifin, lagi dikasih pagar. Cuman kalau mau kita sadis ya prohibit dibikin no aja. Jadi tambahan security aja ya. Jadi kita bikin permit root login no. Itu contohnya SSH ya. Oke. Keamanan fisik udah dibahas. Kalau ada layanan yang tidak perlu kita bisa disable pakai checklist atau pakai service. Nah, kita yang seru adalah melihat port network yang aktif. Kita bisa pakai netstat minus TULPN. Oke. Clear layar, sudosu. Saya di server ya, pakainya server, sorry. Clear layar, netstat minus TULPN. Di sini kita bisa ngelihat port mana aja yang aktif di servernya kita. Ini yang bermasalah nih sebenarnya. Ini kita punya terlalu banyak port yang kebuka. Ini contoh port kebukanya terlalu banyak. Kita biasanya ngelihat ini pakai nmap. Ini contoh server yang tidak baik karena port ini yang listen adalah port kebuka semua. Dia aktif di TCP, artinya IP versi 4, dan di TCP 6 artinya dia pakai aktif di versi 6 juga. Jadi dua-duanya kebuka nih port-portnya. Oke, ini semuanya port pada kebuka semua nih parah. Yang listen ini yang berbahaya banget, yang listen. Kondisi kebuka, dan kita tahu yang ngebukanya aplikasi apa aja. Kelihatan ada AirSync lagi aktif, ada Dovecot, ada named, ada SSHD, ada master. Master adalah 11.0. Oh, ini program ID. Ini program ID ya. Yang ini yang angka-angka ini program ID. Oke. Bisa dilihat di mana program ID kalau kita PSAX more. Nah, ini ini PID itu yang di sini. Yang paling ujung di sebelah kiri. Oke. Ini kita bisa lihat. Nah, ini kita lihat ada 1123, ini program ID semua. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, ini kelihatan misalnya web 80, dia Apache 2, program ID 1022 yang bikin gara-gara. Jadi kita bisa lihat yang bikin gara-gara port itu kebuka, aplikasi yang mana bisa lihat. Nah, kalau kita pengen tahu siapa user yang lagi connect, kalau kita lihat tadi saya pakai perintahnya TULPN. Kalau kita pengen lihat siapa yang lagi connect, L-nya dibuang, TUPN kita bisa lihat yang connect siapa aja. Kita bisa lihat yang connect adalah 192.168.102.53, server sendiri adalah 192.168.102.54. Siapakah 253? 253 adalah, coba if config dikali Linux, IP-nya 102.53. Jadi 253 kali Linux, kita bisa lihat di server bahwa dia yang connect. Ini 253. Perhatiin, ini adalah 22 adalah port SSH, ini adalah IP server, kali Linux-nya adalah 253, portnya dia adalah 60.100. Itu klien SSH. Klien SSH portnya random dan angkanya gede banget biasanya. Jadi jadi ini komunikasi antara klien dan server, servernya di port 22, kliennya di port 6010. Kondisinya established, kelihatan SSH D jalan, yang masuk ono, kelihatan dari sini. Jadi kelihatan semua sistemnya. Jadi kalau kita lagi pegang server, saya seringkali suka kayak gini sih, netstat minus TUPN. Nah, kelihatan yang lagi koneksi apa aja ke server itu. Terus ya.
Oke, kita lanjut. Ini bisa, kalau mau matiin gampang banget sih, kalau mau matiinnya juga bisa. Kalau mau detect port scan, kalau mau matiin tinggal di kill aja sih sebenarnya. Nih kalau kita matiin ya, ini saya kill nih. Ini kan kelihatan nih, PID adalah 2287. Saya kill nih, kill 9, 2287. Saya akan putus sambungan sama server nih. Oke. Oh, udah. PID 87. Coba kita lihat sekarang. Oh, berubah. Pantas sambungannya nyambung terus. PID itu dimatiin, dia pindah sambungan langsung otomatis. Pinter juga ya aplikasinya. 287 mati, sambungannya pindah. Oke. Jadi programnya langsung pindah otomatis. Jadi pinter dia sih sebenarnya. Oke, sekarang saya akan masuk sini. Kalau biasanya kalau hacker biasanya nge-scan server pakai Nmap, kita bisa Nmap bisa dideteksi pakai aplikasi seperti ini, PSAD, port scan. Oke. Cuman kalau saya biasanya nggak pakai port scan ini, saya makainya IDS, pakai snort deteksinya. Sama aja sih sebenarnya. Oke. Dan di sini kita bisa konfigurasi supaya dia ngelapor ke mana gitu. Ini ada email address, host buat kirim emailnya kemana bisa diatur dari sini. Oke. Kita juga bisa hapus, kita juga bisa ngelihat port scan pakai netstat. Nah, ini kita bisa ngelihat informasinya pakai netstat, pakai NA kita bisa ngelihat sync-rec bisa kelihatan, semua bisa kelihatan sih pakai AWK gitu ya. Ini perhatian pakai AWK apa segala macam. Oke. Jadi bisa kelihatan semuanya. Cari tahu jika solusinya kena serangan DDoS atau tidak, kita bisa pakai perintah seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita udah masuk situ, mana lagi? Ini udah, X window sebaiknya tidak diaktifin, window, jadi di server semua window kita matiin. Supaya kita aman, oke. Nah, sekarang kita akan partisi hard disk biasa aja, kuota hard disk, HP versi 6 sekarang ini serba salah, karena sekarang kita mau pindah ke HP versi 6 sih. Oke, kayaknya udah itu yang paling penting-penting gede-gedenya. Oke, sekarang kita akan ganti topik lagi. Kita akan coba masuk ke firewall. Oke, kita akan coba masuk firewall. Kita akan blokir traffic, gitu ya. Firewall yang paling sederhana sih kira-kira ini server mendingan saya reboot dulu ya. Shutdown minus reboot now. Oke. Servernya di reboot supaya tadi dioprek-oprek supaya bersih, nggak ada yang macam-macam. Sebenarnya Kali Linux mau saya reboot juga sih. Mudah-mudahan bisa. Ini ada di Kali. Coba lihat servernya udah ke-reboot belum? Oh, lagi booting deh. Firewall adanya di sini nih, IP tables -L. Saya pengen ngelihat di Kali Linux nih firewall-nya kosong, nggak ada apa-apa. Tadi kalau nge-reboot hilang segala macamnya, udah biarinlah. Sekarang kondisinya firewall-nya kosong, jadi saya nggak perlu reboot juga Kali Linux-nya. Dan kita coba mainan firewall. Oke. Cuman biar aman, saya akan nge-reboot dulu si ini, apa sih namanya? Si mikrotiknya. Nah, ini mikrotik udah banyak settingannya, sistem reset configuration yes. Oke. Jadi mikrotiknya saya reboot, reset configuration-nya, dan saya harus mengkonfigurasi ulang nih kondisinya. Coba kita lihat lagi.
Oke. Saya konfigurasi mikrotik ulang ya. Jadi saya akan konfigurasi mikrotik jadiin router lagi. Saya masuk ke ono center ORID/wiki. Kata kuncinya adalah mikrotik. Dalam mikrotik ini ada contekan buat bikin router sederhana. Ini ada contekan buat bikin router sederhana. Saya akan Ethernet 1 udah connect ke internet. Oke, kalau kita lihat di sini, ini yang nyambung Ethernet 1-nya nyambung ke cloud ini sih sebenarnya kalau kita lihat di sini kelihatan Ethernet 0 connected to cloud 1. Oke. Sementara yang lainnya masih itu Ethernet sisanya akan kita jadiin LAN. Jadi caranya adalah interface bridge, add bridge semuanya ini. Kemudian saya akan tambahkan IP 192.168.101 ke interface bridge 1. Kemudian saya tambahkan routing gateway-nya bridge 1, servernya 1111 itu punya AWS. Kemudian saya izinkan supaya semua komputer di belakang mikrotiknya bisa connect, kemudian NAT diaktifin. Oke. Saya copy paste di sini, paste. Sampai NAT-nya aktif. Oke, NAT-nya aktif, udah beres. Sekarang IP DHCP server setup. Saya setup lagi DHCP-nya. Ini bridge 1. Address space-nya 192.168.100/24, IP-nya dia sendiri adalah 101, dia akan ngasih IP dari 102 sampai 102.54, DNS yang boleh dikasih adalah 1111 sama 8888, oke. Tiap 10 menit harus update IP-nya. Dia cuma dikasih waktu 10 menit doang, oke. Nah, sekarang udah beres, udah kosong lagi. Sekarang kita akan melakukan firewall di mikrotik. Oke. Jadi ini kita bisa ganti ke mikrotik. Saya akan blokir. Firewall ada banyak macam firewall. Firewall yang atas ini adalah firewall untuk layer aplikasi. Jadi di mikrotik bisa ngeblokir layernya aplikasi. Saya kasih lihat contohnya aja di sini. Jadi dia perintahnya IP firewall layer 7 protocol add regular expression toggle. Jadi kalau ada kata-kata toggle atau porn, oke, dikasih nama toggle atau porn, kemudian kalau dia lihat ada toggle porn, ada profile toggle atau porn, dia drop paketnya. Jadi bentuknya cuma kayak gini aja. Ada firewall filter, ada firewall layer 7 protokol, bentuknya kayak gini. Cuman ini nggak direkomen karena pada hari ini sebagian besar traffic itu apa sih namanya? Sebagian besar traffic itu dienkripsi. Jadi nggak bisa kita lihat sebenarnya toggle pornnya nggak kelihatan. Jadi ini agak percuma sih sebenarnya. Jadi sekarang percuma karena dienkripsi. Kalau trafficnya nggak dienkripsi, kita bisa pakai ini. Cuman karena dienkripsi, kita nggak bisa pakai ini. Pilihan kita adalah block IP. Yang sering lagi dipakai satu lagi adalah rate limit. Rate limit ini dipakai untuk mengatur bandwidth. Siapa dapat berapa kilobps atau megabps. Satu lagi kalau ada sampai ada serangan kayak di DOS, kita bisa pakai rate limit ini buat ngatasin serangan di DOS tadi. Jadi rada nyebelin kayak gini lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa atur untuk IP sekian dapat kecepatannya cuma berapa megabps atau berapa kilobps. Kalau enggak, server kita bisa tewas kalau nggak di rate limit. Oke. Nah ini kita akan coba blok IP aja. Paling gampang blok IP. Kita akan praktekkan yang tadi, ilmu-ilmu tadi. Sekarang kondisinya coba kita cek dulu. IP firewall print. Firewall filter print. Sekarang nggak ada firewall apa-apa di mikrotiknya. IP firewall filter print itu nggak ada isinya apa-apa, jadi kondisinya kosong. Kita akan nambahin filter di situ supaya nge-filter, supaya kita nggak bisa masuk ke situs-situs seperti situs judi dan teman-temannya. Jadi kita akan nyari dulu situs judi.
Tadi judi online 24 jam terpercaya. Oke. Ini bikin sakit hati ya, ini asli ini sakit hati banget sih. Ini ada kemenpppa.go.id, kalau tahu PPPA itu adalah perlindungan perempuan dan anak. Ini kantor Menteri Negara Perlindungan Perempuan dan Anak, isinya daftar 11 situs judi, slot, deposit, pulsa gampang. Nih, parah. Bisa sih gini gampang nge-delete-nya sih, cuman mereka kan nggak monitor. Jadi kejadiannya, lu ini bayangin ya, ini namanya Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Isinya kan orang-orang kayak gitu ya, perempuan anak ya. Kagak ngerti web kan? Ya udah, webnya dikontrakin ke orang lain. Tolong dong bikinin web saya jebol, ya udah kayak ginilah. Hah? Banyak lah gue dia kayak gini menjibun. Parah. Oke, sekarang kita mau ngeblokir supaya kita nggak bisa masuk ke situ. Gitu ya. Jadi caranya cuma gini doang, kita cek ini domainnya, ini IP-nya berapa nih. Inlist kppa.go.id, copy masuk ke terminal sini, clear layar, dik, inlist kemenppa.go.id, enter, kita bisa tahu IP-nya adalah 103.83.95.205. Kalau mau iseng banget, kita kepo sedikit, ini IP punya siapa sebenarnya sih? Siapa yang bertanggung jawab dengan IP itu? Kita bisa whois, IP ini bisa dicek, kita bisa lihat Moratel. Moratel. Jadi ini ini kayaknya KPPA naruh servernya di Moratel, lokasinya di nggak tahu ada di mana, lokasi mesin benernya nggak tahu ada di mana, tapi dia ada di Moratel, gitu ya. Moratel Indio ada di Jalan Penataran semua ini. Moratelnya ada di Jalan Penataran, tapi data centernya saya nggak tahu ada di mana. Tapi kalau melihat ini kayaknya di Penataran semua nih. Coba bisa trace root bisa lah. Coba data. Ya. Trace root. Weh, nggak keluar. Kunaon ya teh? Kunaon ya teh tidak keluar, Oh, keluar. Oh, dia nanya DNS dulu. Oke. Kita masuk ke TE dulu. Ini masih ke core 1 TE di Jakarta. Kita coba lihat lagi. Masuk ke interface gigabit Ethernet. Jadi kecepatannya 10 Gbps nih TE. Dia connect ke 218, siapa nggak tahu itu. Dia masuk ke 103. Ini 103 udah punya Moratel tuh kayaknya. Tadi kan 103.83 ya. Ini 103.78. Wow, loncat lagi ke 103 yang lain. Jadi masuk jaringan 103 punya siapa nggak tahu. Tapi ntar caranya ya udah ini kayaknya diblokir. Kayaknya kita diblokir pingnya diblokir. Jadi kita nggak bisa nge-trace sampai ke dalam-dalam. Tapi kira-kira kayak gitu. Paling yang kita bisa cek adalah ini punya siapa? Ada 3 IP whois. Ini 218 juara alam. Oke. Jadi dari TE masuk ke IDC Johar Alam. Saya udah kenal orang loh yang ini mah. Ini 78 punya siapa? Coba whois. 78 punya siapa? Moratel. Jadi connect-nya adalah bisa di IDC, bisa di mana nggak tahu ya. Jadi ini kan TE,
ini posisinya ada di Bintaro nih ya. Terus ini posisinya ada di IDC, Jakarta lah. Dari IDC pindah ke Moratel. Saya kemungkinan masih di IDC yang ini. Nah, yang ini kayaknya Moratel di data centernya Moratel sendiri kalau yang ini. 223 US. Kemungkinan Moratel lagi sih. Moratel lagi kan. Cuman dia NAP. Lokasinya di Penataran. Kayaknya gitu bentuknya. Ini mengira-ngira nih, ngira-ngira semua nih ya. Ngira-ngira. Dari situ baru connect ke, jadi ini tadi, ini kampus, ini masuk ke TE, lokasi Bintaro, kemudian pindah ke IDC, terus ini Moratel yang ada di IDC kayaknya, ini Moratel data centernya dia, terus masuk ke Kemen PPA. Gitu. Lokasi di Jakarta semua sih. Cuman kan nyebelin banget sih kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen ngeblokir supaya user kita nggak bisa masuk ke slot 88 ini. Oke. Tadi IP-nya berapa nih? Sampai lupa IP-nya berapa ya. Ini ya. Ini kan inlist KPPA, Kemen PPA ini 103, 83 ini. Copy. Caranya nggak susah. Ini kalau di Mikrotik kita bisa blokir pakai IP firewall filter, add chain forward destination address action drop, atau masukin routingnya kita kacauin. Jadi kita punya dua pilihan, ngerubah di firewall atau ngerubah tabel routing. Saya akan bikin kacau di tabel routing, pakai IP root add destination address itu, dan type-nya black hole. Jadi saya akan rubah pakai yang ini nih. Itu lebih gampang. Saya masuk ke Mikrotik lagi, IP root add destination address ke KPPA, Kementerian PPA, type black hole. Oke, dah. Sekarang saya masuk ke sini kali-kali, karena dia bentuknya kayak gini. Jadi kali Linux masuk ke Mikrotik, Mikrotik masuk ke internet. Di Mikrotik udah ditambahin blokiran buat inlist kemen pppa.go.id. Oke, sekarang saya akan masuk sini. Oke, saya akan buka browser. Buka browser. Ini ke Google masih jalan, coba kita lihat Google-nya. Ini Google jalan. Saya akan masukin kata kuncinya judi online 24 jam terpercaya. 24 jam terpercaya. Ini mana Kemen PPA tadi, mana? Ini dia, dapat di bawah, ada. Nih, inlist kemenppa.go.id, kita klik aja. Oke. Nggak bisa masuk ini. Diklik nggak masuk soalnya diblokir sama firewall. Oke. Tapi yang lain masih bisa masuk nih. Ada keluarga besar, pemkomedan.go.id. Jadi slot 88 bisa masuk tetap karena belum diblokir sama kita. Jadi yang keluarga besar pemkomedan.go.id masih masuk judi slotnya. Karena nggak diblokir. Oke. Jadi kira-kira teknik keblokir kayak gitu, satu-satu. Kalau yang ini nggak bisa, udah KPPA nggak bisa diklik, soalnya udah diblokir sama firewall. Kalau yang ini masih bisa diklik, jadi kita bisa judi lagi. Jujur, kalau Anda main judi, pasti ruginya, karena sebagian besar uangnya buat bandar sih. Kita dikasih duitnya kecil-kecil, cere-cere banget lah. Dan bandar ini kaya-kaya banget, dan orang-orang yang mengoperasikan situs judi ini, mereka biasanya kaya karena duitnya banyak, kaya raya, mereka akan cari orang yang paling jago cyber security-nya buat ngoperasin situs-situs judi yang ini. Gitu ya, buat ngehack, nge-deface, ngerubah ini, biasanya hacker-hacker jago-jago dibayar juga sih. Ya hackernya ya mau aja yang dibayar, siapa yang nggak mau dibayar sih? Oke, cuman, hah? Kenapa? Keamanan? Iya, begitu deh.
Cuman sakit hati sih kalau udah tahu sih. Duit kita beli apa sih? Aduh, kayak ginian udah gitu. Ya mungkin nggak kerasa ya 10.000, 20.000 perak gitu hilang, biarin. Ya bayangin 10.000, 20.000 perak dari berapa ratus ribu orang kan udah, bayangin. Kalau ada 100.000 aja, nggak usah banyak-banyak, 100.000 kali 20.000, berarti berapa tuh? 2 miliar. Miliar, duitnya tuh miliar, makanya mau beli mobil, rumah mah kecil kayak ginian mah. Asli, kecil banget. Nih kita berhasil. Enlist Kemen PPA took too long to response. Ini keblokir firewall. Beres ya? Jadi bentuknya cuma kayak gini doang sih firewall. Di Mikrotik. Oke. Nanti sama aja mau pakai semua bentuknya, logika berpikirnya nggak beda jauh satu sama lain. Kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang udah jam 11.25 ya? Ya ilaha illallah. Coba kita masuk lagi. Ini firewall udah beres, kebayang. Nah, ini SSH sama secure copy. Oke, sekarang saya akan masuk yang bagian yang tadi AirSync udah saya kasih lihat caranya. Sekarang saya akan pakai SSH supaya coba masuk SSH dulu ya. Tapi kita akan bikin ekstrim, SSH ekstrim nih. SSH gila. Oke. Oke. Oke, ini jangan pakai yang ini, berarti saya akan pakai yang ini lah. Pakai Ono Center ORID SSH. Oke. Di sini SSH biasa kita mungkin udah biasa. Saya akan memperkenalkan yang namanya reverse SSH. Ini yang keren banget dan ini solusi banget buat kita-kita yang ada yang nggak punya IP public di internet dan kita pengen punya server di rumah yang bisa dilihat dari internet. Oke. Ini kita akan masuk ke Ngrok. Ngrok itu membuat server lokal yang ada di belakang NAT supaya bisa dilihat pakai di internet. Kira-kira kayak gitu. Dia pakai teknik yang namanya reverse proxy. Pakai SSH. Oke. Ngrok sendiri ini saya kasih lihat dulu nih Ngrok, nih makhluknya Ngrok. Ini Ngrok. Oke. Saya akan login. Hah? Ini udah? Oh, udah jalan? Udah jalan? Gampang kan? Oke. Ini buat yang lagi kuliah, karena ini belum saya terangin kan ya? Oke. Ini karena buat yang lagi kuliah, kita akan cobain juga. Kita bisa login. Saya harusnya punya akun, bisa login pakai Gmail atau apa kalau nggak salah deh. Saya akan login dulu di Ngrok. Saya login pakai Google. Oke, pakai Google Ono. Oke, kita sudah login Ngrok. Kita harus download Ngroknya buat Linux. Oke, saya akan download Ngrok buat Linuxnya. Ini lagi download Ngrok V3 segala macam itu. Nih Ngroknya sudah di-download. Nah, ini harus dikopiin ke server. Ini jadi masalah karena servernya ada di balik Mikrotik. Pening kepala gue. Jadi servernya ada di sini. Sementara komputer saya di cloud sini kan. Ini servernya ada di sini, komputer saya di cloud. Supaya hidup kita enak. Gimana caranya enaknya ya? Pakai ini aja dah. Oke, saya pakai kali aja. Saya akan login. Cuman saya lupa password. Mudah-mudahan bisa. Ini soalnya pasti harus minta login ke, aduh,
Saya nggak hafal password. Password saya di Google lupa. Ya udah nggak jadi, kayaknya nggak akan bisa nih. Soalnya saya harus pakai Google. Pasti dia minta password. Hah? Males. Enggak, saya udah login, yang ini udah bisa masuk sih. Dari sini masuk. Cuman maksudnya tadi pakai Kali Linux supaya saya di jaringan yang sama, jadi nggak usah transfernya ribet. Ya udah, sekarang saya akan coba gimana caranya enaknya ya. Oke. Ini asli, ini lagi pusing kepala. Ya cobain ya. Soalnya biasanya dia nggak bisa connect ke komputer hostnya, ini nggak bisa dia. Biasanya nggak bisa sih. Coba. More. Oke, saya IP-nya 192.168.3.110 nih IP-nya ya. 192.168.3.110. Saya akan coba connect dari server sini. Sorry, salah. 110 ya. Coba ping dulu aja ya, 110. Ini udah beda jaringan banget nih. Ping 192.168.3.110. Nggak bisa kan? Nggak bisa saya. Gimana caranya? Bingung nih. Nah kan? Saya nggak ada. Bentar. Mudah-mudahan bener nih. Yang ingat passwordnya istri, kayaknya bener nih. Bentar. Bukan. Salah. Alah. Bentar. Bisa masuk, yes, it's me. Saya masuk ke akun istri, akun sendiri saya lupa passwordnya, jangan khawatir. Tapi bini gue ntar di suasana pasti komen, ada apa nih? Kok ada yang masuk? Komen gitu deh. Login with Google. Pilih ini. Masuk. Juga ke accept, create account. Oke, saya masuk ke Ngrok. Ngomongnya gimana ya? Ngrok ya? Ngerok. Hah? Ngerok. Kalau ngerok tuh pakai C, NGROCK. Ini Nrok pakai tanpa C, jadi bingung ngomongnya. Oke, kita udah masuk. Nah, ini udah satu jaringan sama servernya, jadi cerita lebih gampang. Saya akan download scriptnya, di-download. Kemudian kita harus create account, dan ini ada perlu nomor yang ini sih sebenarnya. Authentication tokennya yang ini nih perlu. 2i segala macam itu perlu. Itu adanya di endpoint page of the dashboard. Oh, ini your token nih. Ini your tokennya ada di sini ya. Dapat ada di getting started, your token ada your token ini. Cuman tokennya 2IW apa ini kan tadi ini ya. Jadi caranya cuman perintahnya seperti ini. Nah, sekarang
Ini makhluk ini adalah 192.168.124 ya. DVWA 1.9. Ini makhluknya kayak gitu. Jadi saya punya DVWA 1.9. Ini tutup dulu. Supaya ngelihat kondisi sama, saya punya 192.168 squirrel mail. Oh, bukan 24 berarti ya? 253 kali. IP-nya berapa sih? If config 252. Salah. Maaf. 252. Oke. Terus yang ini 252. Ini Ono 123456 enter. Terus yang ini admin satu password enter. Oke. Jadi ini IP-nya 252 ini ya. Bentuknya kayak gini. Oke, ini kalau belum login tampilannya kayak gini lah kira-kira. Ini belum login. Ini tampilan ini akan kita lempar ke internet. Caranya nggak susah. Kita butuh autentikasi ini dan di server kita cuma tambahin ini aja, ngrok config add authentication ini. Cuman ini harus kita install dulu. Ini udah kita ambil dan ini harus kita transfer ngroknya ini ke server. Ini dia. Ini secure copy ngrok ke Ono at 192.168.2 102.52.2 yes, password 123.56 enter. Oke, ditransfer dari Kali Linux ke server. Lemot banget ya. 14%, cuma 32 MB aja lama. Padahal lokal. Soalnya ini pakai mesin virtual dengan kondisi memori saya udah mau habis-habisan karena sambil ngerekam segala macam. Oke. Saya akan masuk ke servernya. Ini saya exit. Saya SSH ke server 192.168.100.252. Yes. 123456 masuk. Clear layar. Iya, lemot. Jadi itu kelihatan ada ngroknya udah masuk. Sudo su 123456 enter. Udah 100% ke copy, clear layar. Sekarang saya harus ngerjain yang ini. Ngroknya harus dibuka, udah gitu kita jalanin ini, ngrok config segala macam. Oke, jadi caranya adalah saya biasanya akan nge-move ngrok ini ke user local source, pindahin ke situ. Saya pindah ke user local source, tar ZXVF. Kalau belakangnya TGZ bisa dibuka pakai tar ZXVF ngrok. Oke. Kalau zip pakai unzip, tapi kalau TGZ pakai tar ZXVF ngrok enter. Ini kebuka ngroknya. Sekarang kita punya ngrok di situ dan kita tinggal copy paste dari sini. Ngrok config add token. Ini kita jalanin, klik kanan copy, pakai doa nih. Ini ngomong antara server kita, salah, harus pakai titik slash ngrok config add token, enter. Oh, ini config-nya baru ya. Sekarang
buat connect-nya gimana caranya buat connect-nya ke ini ngrok-nya? Lupa caranya. Saya harus cari contekannya di sini. Oke. Ngrok tokennya udah dimasukin. Nah, ini udah beres, ini udah target Z. Sekarang cara jalannya. Oh, oke. Oh, ini pakai Snap. Saya tidak pakai Snap. Cuman ngrok HTTP 80. Jadi cuman kayak gitu aja, ngrok HTTP 80. Jadi ngrok ngrok HTTP 80, enter. Jadi langsung dapat dia namanya adalah, mesinnya namanya adalah 6EF6-214-246-34.ap.ngrok.io. Jadi ini saya harus ambil ini semua. Klik kanan copy. Saya coba akses ke sini. Salah lagi. Oh, udah langsung dikasih jawabnya ya. Visit site. Langsung dapat. Coba kalau kita tambahin /dvwa.1.9. Langsung dapat ke DVWA-nya. Saya akan buka ke sini. Squirrel Mail. Masuk ke Squirrel Mail, username-nya lebih cepat dari sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Oke, masuk. Dan di sini saya dapat email dari Pak Jokowi di presiden.ri.go.id, kita klik, saya bisa baca mail di sini. Kalau kita lihat dari sebelah sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya dapat email dari Pak Jokowi. Nih, kita klik, isinya sama persis. Tapi yang ini adanya di ngrok.io, yang ini adanya lokal. Oke. Jadi caranya sesederhana ini, caranya cuma ngrok HTTP 80 beres, nyambung. Nyambung. Bisa dihack dari luar. Oke. Bentar. Ini Zoom-nya ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan di Zoom. Sekarang udah jam 11.42. Udah stres. Oke, ini detik-detik terakhir. Coba saya lihat dulu ada kuliahnya yang belum, apa lagi ya? Ini kuliahnya banyak banget yang belum nih. Open course. Ya, kita lihat kuliahnya. Supaya server saya tidak dihack, saya akan matiin lagi. Soalnya kalau ini kebuka ke internet, servernya bisa dihack, jangan khawatir, parah. Hacker pakai mesin semua soalnya hacknya. Ini kelihatan yang masuk, yang diambil apa aja bisa orang masuknya kemana aja bisa kelihatan di sini sih. Saya akan tutup aja, udah bunuh, servernya udah nggak bisa diakses lagi. Sekarang saya akan masuk ke keamanan jaringan lagi. PR kita buat minggu depan adalah, nih kalau kita lihat, Secure Copy udah dibahas di sini, terutama yang ngrok-nya kita pakai. Berarti mungkin nanti kita akan masuk ke minggu depan kita akan coba web application, VPN, web application firewall, pertahanan host, IDS. Jadi mungkin VPN. Tapi ini VPN ini baru bisa dimengerti kalau kita ngerti basic data security. Jadi minggu depan mungkin saya akan bahas basic data security sama VPN. Nanti minggu depannya lagi kita coba bahas intrusion detection system. Cuman ini VPN-nya VPN susah nih sebenarnya.
enaknya gimana ya? Ya kita cobalah minggu depan. Itu ya. Aman semua, aman ya. Kita tutup sampai sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close juga di sebelah sini.